Halo Student Big Buddies, kembali lagi bersama saya Akbar Rahmat Ramadan dari studentbackpacker.com. Oke, di video sebelumnya kita membahas apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan ketika pertama kali ke luar negeri. Tentunya dari situ mungkin ada beberapa yang kurang detail ya, karena itu bentuknya poin-poin. Nah, di dalam video ini saya akan lebih membahas tentang bagasi. Nah, bagasi ini sering banget ditanya sama teman-teman dari student backpacker. Kenapa? Karena banyak pertanyaan, Kak, perlu gak sih beli bagasi? Kak, saya maunya kabin aja deh. Kak, gimana sih caranya beli bagasi patungan sama teman saya? Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat saya membuat video ini ya. Nah, jadi pertama, penting gak sih kita membeli bagasi? Penting tidaknya itu sebenarnya tergantung dari kamu. Kenapa? Karena setiap orang itu berbeda-beda, dan setiap orang juga beda-beda ketika membawa barang bawaannya ke luar negeri. Kalau kamu tipikal orang yang membawa barang banyak, atau nanti ketika pulang juga kira-kira membeli oleh-oleh banyak, nah saya sarankan membeli bagasi. Kalau kamu misalkan tidak membeli oleh-oleh atau hanya membawa barang secukupnya, itu ya tidak perlu membeli bagasi. Jadi beli bagasi atau tidak itu tergantung kamunya. Jadi kamu harus memperhitungkan, mengestimasikan, saya kira-kira beli bagasi gak ya, barang-barang saya banyak gak ya ketika berangkat atau pulang. Jadi harus tahu juga. Nah, ketika kamu tidak membeli bagasi ya, nah kamu hanya mendapatkan jatah 7 kilo. 7 kilo itu terdiri dari tas yang koper atau tas biasa sesuai ukuran. Nah, di sini nanti saya tampilkan gambar ukuran bagasi atau ukuran tas yang diperbolehkan dari suatu maskapai. Nah, terus kalau kamu tidak membeli bagasi, hanya kabin, nah kamu dapatnya 7 kilo plus kamu hanya bisa membawa cairan bentuk LAC, lak ya, liquid aerosol gitu. Jadi kamu hanya jatah itu 100 ml, dan itu ada peraturan juga harus sesuai peraturan di gambar ini. Nah, nanti ketika kamu tidak membeli bagasi yang 7 kilo ya, kamu harus membawa barang kopernya sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan, dan timbangannya harus benar-benar 7 kilo. Misalnya contoh di Malaysia, kamu pulang dari Malaysia ke Indonesia, itu barangnya itu benar-benar ditimbang 7 kilo atau lebih. Kalau lebih, kamu barangnya ada pilihan, bisa ditinggalkan atau diatur sama temen atau dititip sama temen yang beli bagasi. Nah, pertanyaannya adalah apakah temannya mau dititipin barang kamu. Nah gitu, jadi kamu harus tahu juga nih. Jangan lolos di Indonesia deh bagasinya, misalnya saya lolos aja bagasinya 10 kilo ke Malaysia atau ke Singapura. Oke, lolos nggak apa-apa, tapi ketika kamu ketahuan, kamu kena denda. Atau ketika balik lagi, otomatis kamu kan harus mengeluarkan barang yang tidak kamu perlu karena 7 kilo. Jadi walaupun lolos di Indonesia, nanti ketika pulangnya bakalan kena lebih ketat lagi gitu. Jadi saran saya benar-benar sesuai dengan peraturan aja deh, biar nggak kena denda atau resiko-resiko yang lainnya. Nah, terus ketika kamu tidak membeli bagasi, ya kamu konsekuensinya adalah barangnya itu harus benar-benar dirincikan dan sesuai dengan peraturan maskapai. Oke, ketika kamu mau beli bagasi, kira-kira Kak, saya barangnya banyak, barang bawaan saya banyak, saya bawa gosokan lah, saya bawa hair dryer lah, dan lain sebagainya. Ya kamu saya sarankan untuk membeli bagasi. Bagasinya nggak usah banyak-banyak, cukup 20 kilo aja. Karena kenapa? Ketika kamu beli bagasi pun, kamu misalkan berangkat berdua nih sama teman kamu nih, ya bisa patungan tuh, beli 20 kilo atas nama satu orang, terus dipakai tapi berdua. Nah, 10 kilo 10 kilo. Nah, kalau kamu beli bagasi, nanti masukinnya tuh pun bisa bisa lebih dari satu koper gitu. Jadi enak lah, jadi nggak khawatir. Nah, ketika kamu beli bagasi pun, nanti barang yang ditaruh di bagasi itu barang-barang yang sekiranya tidak pecah, tidak memiliki nilai harga yang tinggi. Nah, kalau misalnya kamu nanti dipisahkan aja, misalkan kalau misalnya kamu beli bawa laptop nih, taruhnya di cabin aja, atau barang-barang yang mudah pecah atau barang-barang elektronik ya, jangan ditaruh di bagasi. Yang taruh di bagasi ya baju-baju aja. Dan tentunya ketika kamu membeli bagasi, misalnya patungan nih sama teman kamu,
ya kan. Nah itu pertama lebih murah juga harganya. Itu kalau misalkan maskapai penerbangan AirAsia kurang lebih 210.000 ya. Nah itu bisa dibeli di counter AirAsia-nya langsung atau secara online. Jadi kalau misalkan kamu nih beli bagasi 20 kilo, patungan aja sama teman, jadi kan 100.000 lebih ya, 105.000 kan lumayan dibandingkan ribet di cabin bawa banyak barang bawaan lebih, nanti malah nyusahin temennya gitu. Saran saya membeli bagasi aja, walaupun itu nanti patungan sama temen. Terus ada pertanyaan nih, Kak, kalau beli bagasi nanti kan khawatir barang kita hilang. Iya benar, ada potensi barang kita hilang, karena waktu itu ada juga dari Stud Black Buddies waktu ketika keberangkatan tahun 2018 dari Malaysia ke Singapura, dari Malaysia ke Indonesia balik, oleh-olehnya hilang. Nah itu kan dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Nah untuk mengantisipasinya kamu bisa membawa dari rumah itu solatip ya. Nah itu ya sejenis lem gitu lah ya, buat muter-muterin di bagasi di kopernya, atau khusus buat barang oleh-oleh kamu. Jadi ya diatur sedemikian rupa biar tidak oknum yang nakal tidak bisa mengambil barang bawaan oleh-oleh kamu. Atau enggak kamu bisa beli aja jasa wrapping di bandara, itu bisa sih. Ya kira-kira kalau barang bawaan kamu harganya mahal banget nih, ya udah kamu yang ngeluarin beberapa rupiah biar aman, kan tidak salah juga tuh. Jadi memang kalau beli bagasi ya ada potensi barang hilang, tapi tidak semuanya, itu hanya beberapa oknum aja gitu. Tapi saran saya tetap beli bagasi aja. Kenapa? Karena kamu harus biar enak aja gitu. Nah ketika kamu beli bagasi, nanti bagasi kamu sebelum masuk ke imigrasi, kamu drop dulu nih bagasi barang bawaan ke counter maskapai penerbangan. Seperti itu, dibuka itu kurang lebih hamin 3 jam sebelum keberangkatan, itu udah dibuka drop bagasi gitu ya. Nah jadi pertanyaan lagi, Kak, penting gak sih beli bagasi? Menurut saya penting, karena biar kamu tidak merepotkan teman-teman ketika kamu sedang berpergian ke luar negeri. Kalau mau sendiri sih nggak apa-apa, tinggal diatur sendiri aja gitu ya. Biasanya tuh kalau kita backpackeran ke Malaysia, ke Singapura, atau ke Vietnam itu ya dalam satu grup itu dibagi-bagi aja. Misalnya saya berangkat 5 orang, beli 2 bagasi, masing-masing dijadiin satu tuh barang baju, kamera, handphone, powerbank ya taruh di cabin. Oh ya kalau misalkan kamu nggak beli bagasi, hanya dapat cabin 7 kilo, terus kamu maksa nih barang bawaannya itu melebihi 7 kilo atau volume kopernya itu melebihi yang sudah ditentukan, kamu bisa ketahuan nanti ketika Jakarta ke Kuala Lumpur ya. Biasanya kalau pertama kali ke luar negeri itu ya paling ke Malaysia, ke Singapura atau Thailand. Nah kamu akan kena ketahuan nih sama petugas dari maskapai itu. Biasanya sih saya menggunakan AirAsia ya. Nanti ditimbang tuh ketika lagi mau masuk ke pesawat, barangnya kopernya kegedean nih, volumenya itu bisa dikenakan biaya charge itu sekitar 800.000. Jadi kamu harus membayar 800.000 di tempat, karena pertama bisa melebihi barang dari 7 kilo dan melebihi volume koper yang sudah ditentukan. Jadi kamu nanti 800.000 itu untuk membeli bagasi per 15 kilo. Jadi barang bawaan kamu itu ditaruh lagi di bagasi. Nah untuk menghindari denda atau pembelian bagasi yang lebih itu seharga 800.000, jadi kamu denda karena denda 800.000. Sayang banget kan kalau kamu di awal direncanakan dengan baik, itu bisa beli 210.000 20 kilo. Nah kalau misalnya ketahuan bisa kena 800.000, jadi sayang banget dan rugi. Jadi hindari itu. Oke, kalau misalnya kamu bingung tentang pembelian bagasi, bisa di komentar di video ini. Jangan lupa juga di like, subscribe, dan klik lonceng biar bisa menantikan video-video student backpacker selanjutnya. See you.